Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita akan menggunakan spinner untuk menjawab pertanyaan di bagian atas ini ya. Jadi kita masih menggunakan contoh sebelumnya, cuman di sini untuk jawaban yang tadinya menggunakan text box kita ganti menjadi spinner. Jadi kita spinner itu ada di user interface, kemudian nah ini dia ya spinner. Jadi nanti kalian harus membuat beberapa alternatif jawaban dan salah satu dari jawaban tersebut bernilai benar. Oke ya, jadi kita hapus dulu di bagian spinnernya, di bagian text boxnya ini kita delete. Kemudian kita ganti dengan spinner. Nah, di sini spinnernya kita ganti namanya menjadi SPN jawab ya. Oke. Kemudian untuk pilihan jawaban di sini kita isi dari bagian di bagian elemen from string ya. Jadi kita tulis saja pilihannya. Misalnya yang pertama misalnya A ya, kekebalan tubuh. Kemudian yang B kita isi dengan pernapasan. Kemudian yang C pencernaan. Kemudian yang D sistem pengeluaran misalnya. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk width-nya boleh disamakan dengan lebar dari tabelnya ya, kita 300 pixel. Oke, kalau sudah sekarang kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi kemudian di bagian blok harus kita rubah sedikit ya. Nah, dirubah ya. Nah, di sini text boxnya sudah hilang ya. Nah, kita isi dengan spinner jawab ya. Nah, spinner jawab nah di sini ya kita masukkan kondisi dulu, if spinner ya, masukin. Nah ini dia spinner. Nah ini ya spinner. Kemudian kita lihat dulu. Oke, kita lihat di sini setelah kita jalankan dengan menggunakan connect USB. Sekarang kita lihat tampilannya ya di sini. Di sini akan langsung ditampilkan untuk pilihan A, B, C, D-nya. Nah ini kalau kita klik ada 4 ya. Jadi kalau sekarang kita klik misalnya pernapasan. Nah ini komentarnya belum di set ya. Oke, kita coba oke ya. Nah ini belum jalan. Oke, kita coba dulu, kita perbaiki. Oke ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini kita elemen from stringnya menggunakan A titik kekebalan tubuh, B titik pernapasan, C dan seterusnya ya. Jadi pilihan di sini tidak boleh berbeda ya dengan di bloknya. Nah jadi di bloknya seperti ini. Jadi pada saat di submit dicek ya, dicek apakah spinner jawab yang dipilih itu sama dengan pernapasan. Nah kalau iya, maka label komentar teksnya bagus, jawaban Anda sudah tepat.
Nah, selain jawab dari B pernapasan ini, maka jawabannya menjadi salah, dan yang dieksekusi adalah di bagian yang else ya. Jadi nanti di bagian komentar akan tercetak maaf, jawaban Anda belum tepat. Oke, sekarang kita coba ya. Nah ini ya. Jadi kita lihat di sini dari pertanyaan ini langsung muncul. Tunggu saya refresh dulu ya. Oke, kalau sudah, nah ini ya awalnya seperti ini. Kemudian kita submit misalnya ya. Kita pilih jawaban dulu, misalnya pilih yang jawaban yang C. Kemudian kita submit. Nah, ini ya, maaf, jawaban Anda belum tepat. Ya. Kemudian kalau saya pilih yang benar ya, misal pernapasan. Kemudian kita submit, maka di sini keluar tulisannya, komentarnya adalah bagus, jawaban Anda sudah tepat. Oke ya. Selanjutnya kita tambahkan di bloknya sedikit untuk mereset komentar dan di bagian spinnernya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ditambahkan lebar komentarnya kembali menjadi komentar, kemudian spinner jawabnya ini elemen stringnya dikembalikan ke seperti di awal ya, kemudian pada saat mulai itu di reset, maka yang dipilih adalah kekebalan tubuh, jadi dikembalikan mulainya dari A ya. Nah, kalau sudah, kita coba di sini kita reset dulu, kita refresh ya. Kemudian nah ini kembali normal, misalnya kita pilih pengeluaran ya, kemudian kita submit. Maaf, jawaban Anda belum tepat. Kemudian kita clear, dia kembali seperti ini, baru kita pilih jawaban yang lain ya, misalnya pernapasan. Oke, bagus, jawaban Anda sudah tepat. Oke ya, kira-kira demikian penggunaan spinner. Jadi bisa sebagai alternatif untuk pilihan jawaban ya, selain teks atau selain button, kita juga bisa menggunakan spinner untuk pilihan jawaban.